diberikan santunan. Akhirnya masyarakat Mandailing, khususnya Mandailing Natal sekarang dan Tapanuli Selatan, Padang Lawas sekarang, Kota Padang Sidin pun sekarang banyak sekali yang masuk Islam karena adanya rasionalisasi, ya, doktrinisasi yang sangat hebat melalui Al-Quran, ya. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan material, makanan, uang dan segala macam untuk mengiming-iming orang masuk Islam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa. Dah, saudaraku para pecinta Jehovah Baget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video tersebut diceritakan kisah Islam masuk ke tanah Batak. Bagaimana cara Islam masuk ke tanah Batak? Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya, tempatkan hati dan pikiran saudara semuanya di tempat yang netral, khususnya kepada teman-teman kita dari seberang. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Karena di video tersebut diceritakan Bapak Ibu, ternyata ada cara-cara tertentu yang sangat khusus mereka lakukan, sehingga banyak orang masuk ke agama mereka. Punya trik khusus Bapak Ibu untuk menarik orang lain sehingga orang tersebut bisa datang ke agama orang yang menarik mereka Bapak Ibu. Dengan cara apa? Apakah dengan cara sembako, dengan cara pendidikan? Jelas di situ diceritakan ada iming-iming, diberikan iming-iming sehingga orang tersebut tertarik untuk masuk ke agama dibawakan oleh saudara kita dari seberang untuk ke tanah Batak. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Madihita Sasudena Bangsa Batak dimanapun berada. Oke, di PT ini saya akan sedikit bercerita. Kemarin ada yang menanyakan, Bang, kapan masuknya agama Islam dan agama Kristen ke tanah Batak? Ya, kapan masuknya agama Islam dan agama Kristen ke tanah Batak? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, kita ambil dari sejarah dulu. Datanglah pengislaman besar-besaran dari Ranah Minang atau Sumatera Barat sekarang, tepatnya dari Imam Bonjol, Tuanku Imam Rao. Ya, jadi mereka masuk pertama kali itu melalui perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yaitu Kecamatan Morosipongi, Kabupaten Mandailing Natal sekarang. Mereka berhasil masuk dengan doktrinisasi yang sangat hebat. Mereka berikan pencerahan-pencerahan, mereka rasionalkan dengan menggunakan kitab Al-Quran. Mereka rasionalkan orang, diajari ngaji, baca Al-Quran, diberikan dakwah, diberikan santunan. Akhirnya masyarakat Mandailing, khususnya Mandailing Natal sekarang dan Tapanuli Selatan, Padang Lawas sekarang, Kota Padang Sidin pun sekarang banyak sekali yang masuk Islam karena adanya rasionalisasi, ya, doktrinisasi yang sangat hebat melalui Al-Quran, ya. Mereka juga memberikan bantuan-bantuan material, makanan, uang dan segala macam untuk mengiming-iming orang masuk Islam. Setelah adanya rasionalisasi, doktrinisasi, ternyata masyarakat Tapanuli bagian selatan atau suku Batak Mandailing banyak yang masuk Islam. Setelah berhasil, mereka masuklah ke Batak Toba atau Tapanuli bagian utara. Dan ini gagal total. Kenapa gagal total? Orang di sana itu masih kuat dengan parmalimnya, ya, masih kuat dengan agama tradisionalnya, ya, dan mereka sangat-sangat orang yang sangat religius dengan parmalimnya. Pada saat itu kerajaan dari Imam Bonjol dan Tuanku Imam Rao, dan ini tidak lepas dari perang Padri. Tokoh-tokoh Padri ini mereka istilahnya membantai orang-orang Batak Toba dengan meninggal puluhan ribu, bahkan seratusan ribu, dengan emosi susahnya masuk agama Islam ke Batak Toba. Karena orang Batak Toba ini orang yang sangat susah didoktrin, orang yang sangat rasional berpikir, ya, sangat susah diiming-iming. Akhirnya gagal total, hanya sedikit yang bisa diislamkan, maka mereka menyerang, yaitu perang Padri ini menyerang Batak Toba, sehingga banyak orang Batak Toba yang meninggal puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, sehingga muncullah penyakit kolera. Saking banyaknya orang yang meninggal, banyak dihanyutkan di sungai-sungai di Silimbung sampai mengalir darah-darahnya ke Danau Toba. Akhirnya kolera ini seperti kalau sekarang ini adalah corona. Banyak orang makin banyak meninggal, bahkan ratusan ribu. Bahkan yang memerang sendiri dari kubu Tuanku Imam Rao dan Tuanku Imam Bonjol, pasukan Padri banyak yang meninggal. Akhirnya mereka pulang kembali ke Ranah Minang.
Ya, dengan gagal. Nah, dan sekarang yang berhasil mereka Islamkan hanyalah Tapanuli bagian selatan, yaitu Batak Mandailing. Dan sekarang kita lihat kalau Batak Mandailing nyaris 97% adalah Muslim. Nah, dan itu tahun berapa masuknya Islam ke Batak Mandailing, ke Tapanuli bagian selatan? Sekitar 1816. Kita adalah suku Batak, murni suku. Dahulu kala itu agama suku nenek moyang kita Hindu dan Parmalin gitu. Ya, jangan mau kita dipecah belah gara-gara agama. Jangan mau kita dipecah belah gara-gara perbedaan pendapat ya. Jangan mau kita dipecah belah gara-gara istilahnya perbedaan yang sedikit-sedikit gitu. Artinya kita dahulu nenek moyang kita adalah orang-orang yang sama dan satu asal yang sama. Mungkin itu sekilas tentang penjelasan saya. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, ataupun ada sesuatu yang tidak benar, saya mohon maaf. Tapi saya ini membaca dari berbagai sumber dan meneliti ini, wawancara dengan beberapa objek. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dan tidak dipercaya, saya mohon maaf. Apabila yang saya sebut tadi ada yang tersinggung, ada kesalahan, itu datangnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Halo semua. Pada video ini kita akan membahas Perang Padri. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa video ini hanya bertujuan untuk menambah wawasan, karena kita perlu belajar dari sejarah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Pada abad ke-14, ada sebuah kerajaan yang namanya Pagaruyung. Wilayahnya adalah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Riau sekarang ini. Kerajaan Pagaruyung adalah salah satu kerajaan Malayapura yang dipimpin oleh Aditya Warman dengan gelar Tuhan Surawasa. Tuhan Surawasa ini beragama Buddha. Menurut catatan Suma Oriental yang ditulis oleh Tome Pires, pada tahun 1512 sampai 1515, ada 3 raja di tanah Minangkabau. Dari ketiga raja itu, hanya satu yang Muslim. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam dengan Sultan Alif sebagai raja pertamanya. Kemudian, setelah itulah baru mulai terjadi Islamisasi pada rakyat. Adat Minangkabau yang asli mau diganti dengan aturan Islam dari Arab. Salah satunya adalah adat asli Minang matrilineal yang menempatkan garis keturunan dari ibu, mau diganti dengan adat Arab patrilineal yang menempatkan garis keturunan dari bapak. Selain itu, masih banyak lagi adat Minang asli yang mau diganti dengan adat Arab melalui Islamisasi. Ini adalah salah satu hal yang memicu terjadinya Perang Padri. Perang Padri bermula dari 3 orang yang baru pulang naik haji sekitar tahun 1803. Mereka bernama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini melihat bahwa Islam yang ada di Pagaruyung hanya Islam-Islaman. Dari luar terlihat seperti Islam, tetapi sebenarnya bukan Islam. Mungkin bisa dikatakan, mereka melihat Islam di Pagaruyung seperti Islam radikal melihat Islam moderat atau Islam abangan sekarang ini. Oleh karena itu, mereka ingin Pagaruyung menjadi Islam beneran dengan cara menegakkan syariat Islam yang murni di masyarakat Minangkabau. Ketiga orang ini didukung oleh ulama yang bernama Tuanku Nan Renceh. Mereka bergabung dengan kelompok jihadis yang bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan merekrut Tuanku Lintau yang merupakan kerabat Raja Pagaruyung yang bernama Sultan Arifin Muningsyah. Kemudian, para jihadis ini menyebut diri mereka kaum Padri. Mereka meminta Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara murni. Menurut pakar bahasa Indonesia Sultan Muhammad Zain, Padri adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Portugis, yang mempunyai arti yang sama dengan bahasa Spanyol padre, alias pater, father, atau pastor, yang biasa digunakan oleh orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa mereka bangga menggunakan istilah orang Kristen, tetapi ya sudahlah, biarin aja. Nah, Sultan Arifin Muningsyah dan masyarakat tidak mau menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, kaum Padri ini mulai menyerang kerajaan Pagaruyung. Apa yang mereka lakukan, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan lainnya. Puncaknya pada tahun 1815, para jihadis yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menghancurkan ibu kota kerajaan Pagaruyung dan membuat Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Berapa banyak orang Minangkabau yang menjadi korban aksi teror selama 12 tahun semenjak 1803 sampai 1815 tidak diketahui. Namun yang pasti, pepatah Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuloh, yang artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitab Allah, baru ada setelah Perang Padri. Pepatah itu adalah produk hasil Perang Padri yang konon katanya disepakati oleh pemuka adat, para ulama, dan para cendekiawan. Tetapi, menurut saya, lebih masuk akal jika pepatah itu adalah propaganda yang terpaksa disetujui oleh para pemuka adat karena terus-menerus mendapatkan teror dari para jihadis.
Nah, setelah mereka berhasil menjajah Minangkabau, mereka mulai coba mengislamisasi Tanah Batak dengan cara menjajah Mandailing, Tapanuli Selatan pada tahun 1816. Penjajahan ini dipimpin oleh Tuanku Rao, Tuanku Nelo, dan Ali Sakti. Mereka merampas, memperbudak, memperkosa, dan membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau tidak setuju dengan syariat Islam. Menurut saya, cara mereka mengislamisasi Minangkabau tidak jauh berbeda dengan cara mereka mengislamisasi Mandailing. Islamisasi Tanah Batak terhenti pada tahun 1220 karena para jihadis terkena penyakit kolera dan pes. Dari 150.000 jihadis yang masuk Tanah Batak, hanya tersisa 30.000. Nah, karena keberadaan Sultan Arifin Muningsyah tidak diketahui selama 6 tahun, keponakannya yang bernama Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Sultan Tangkal Alam Bagagar bersama 19 orang pemuka adat menandatangani surat penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Kemudian, Belanda mengusir para jihadis dari Pagaruyung dan mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Tanah Datar. Raja Tanah Datar artinya adalah pemimpin administrasi di daerah Tanah Datar. Pada tahun 1824, Letnan Kolonel Raf berhasil mengetahui keberadaan Sultan Arifin Muningsyah dan kemudian memintanya untuk kembali ke Pagaruyung. Sewaktu raja itu sampai ke Pagaruyung, ia menyaksikan dan merestui keponakannya, Sultan Tangkal Alam Bagagar, menjadi Raja Tanah Datar. Dengan demikian, bisa dikatakan kerajaan Pagaruyung telah resmi menyerah kepada Belanda. Namun para jihadis ini terus melakukan aksi teror, sampai akhirnya terjadi perjanjian damai antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan Belanda pada tanggal 15 November 1825 yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Imam Bonjol melanjutkan penjajahan di Mandailing, Tapanuli Selatan, bahkan ekspansi sampai Silindung dan Toba. Kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ini menyebarkan Islam sambil menjarah, memperbudak, memperkosa, dan membunuh orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau menolak syariat Islam. Ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1821, dan ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1833. Namun, kedua pendapat itu sepakat bahwa Tuanku Rao mati ditembak oleh Belanda. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda, kemudian dibuang ke daerah lain dan meninggal pada tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Diperkirakan ada jutaan orang Batak yang tewas terbunuh akibat penjajahan dan islamisasi kaum Padri. Kenyataannya, islamisasi dengan kekejaman dan penjajahan di Tanah Batak ini dihentikan oleh Belanda. Nah, saya tahu bahwa kemungkinan banyak teman-teman Muslim yang tidak percaya, tidak suka, atau tidak setuju dengan apa yang barusan saya sampaikan. Itu adalah hak teman-teman, tetapi sejarah adalah sejarah. Terlepas teman-teman percaya atau tidak, suka atau tidak. Dan kita perlu belajar dari sejarah, supaya hal-hal yang kita tidak suka tidak terulang lagi. Robin Hood merampok, lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin. Bagi orang yang mendapat hasil rampokan, Robin Hood adalah pahlawan. Bagi orang yang dirampok, Robin Hood adalah penjahat. Itu adalah perbedaan sudut pandang. Tetapi Robin Hood merampok lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin adalah kenyataannya. Begitu juga Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, kaum Padri, dan lainnya. Kalau menurut kamu mereka adalah pahlawan, itu adalah hak kamu. Tetapi, bagi orang-orang lain, mereka hanyalah teroris. Paham ya? Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita pelajari dari Perang Padri. Yang pertama, perang dan kekerasan adalah bagian dari Islam yang tidak dapat dipisahkan. Ada penyebaran Islam dengan dakwah, ada penyebaran Islam dengan pedang di Indonesia. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perpandara, katakan iya. Memang iya. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Jangan dilupakan sejarah itu. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih, kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu, gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, ini memang peperangan. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jadi, buat teman-teman yang berkata bahwa Islam masuk Indonesia tanpa perang, tanpa kekerasan, teman-teman sedang berdusta. Penyebaran Islam dengan perang dan kekerasan pada Perang Padri adalah sejarah yang sudah tidak bisa ditutupi atau dipungkiri. Jika kamu tidak suka dengan agama yang disebarkan dengan perang dan kekerasan, seharusnya kamu keluar aja dari agama Islam. Indonesia yang sekarang ini menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Yang kedua, Belanda tidak pernah memaksa orang untuk masuk Kristen. Sedangkan kaum Padri ini menghancurkan kerajaan Pagaruyung, menjajah sebagian tanah Batak,
untuk memaksa orang masuk Islam dengan keji. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam dirampok, diperbudak, diperkosa, dan dibunuh. Kok bisa-bisanya ada yang berkata bahwa Kristen yang disebarkan melalui penjajahan? Ini namanya maling teriak maling. Fitnah untuk menyebarkan kebencian terhadap Kristen. Kalau menurut kamu Belanda adalah penjajah yang kejam, lebih kejam mana dengan kaum Padri yang menjajah, merampok, memperbudak, memperkosa, dan membunuh untuk menyebarkan agama? Yang ketiga, Kristen memang bukan agama asli Indonesia, tetapi Islam juga bukan agama asli Indonesia. Islam adalah agama impor dari Arab yang banyak bertentangan dengan adat istiadat dan hati nurani asli Indonesia. Itu sebabnya terjadi perang Padri. Kalau ajaran Islam tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hati nurani, tidak perlu dipaksa dengan perang. Kenyataannya, kita masih melihat banyak orang yang berusaha untuk memaksakan ajaran Islam dengan teror di Indonesia sampai saat ini. Perlu kita ingat bahwa korban dari para jihadis ini bukan hanya non-muslim, tetapi juga muslim yang moderat atau Islam abangan. Menurut saya, usaha teman-teman muslim yang moderat untuk mereformasi Islam menjadi agama yang damai tanpa kekerasan adalah upaya menjaring angin. Orang-orang radikal akan selalu ada di dalam Islam, karena memang itulah wajah Islam yang sesungguhnya. Mungkin kamu bukan Islam radikal, tetapi mungkin anak cucumu menjadi Islam radikal. Menurut saya, satu-satunya cara supaya peristiwa seperti perang Padri tidak terjadi lagi adalah keluar dari Islam. Dan waktu terbaik untuk keluar dari Islam adalah... Nah, itu tadi saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah mendengar kisah Islam masuk ke tanah Batak. Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hanasiah Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.